itu global warming? Global warming adalah proses peningkatan suhu rata-rata permukaan bumi yang terjadi secara bertahap dan berkelanjutan. Para ilmuwan mengungkapkan beberapa rekor catatan terbaru yang menunjukkan pertanda jelas bahwa polutan yang dilepaskan manusia sedang menimbulkan pemanasan global. Namun, panas atau peningkatan suhu hanya salah satu cara di mana bumi memberitahu kita bahwa ada sesuatu yang sangat salah. Terumbu karang mati, badai nor'easter yang lebih intens, hingga asap kebakaran hutan yang menghimpit sebagian besar Amerika Utara pada musim panas ini, menjadi beberapa sinyal lain dari penderitaan iklim. Lebih lengkapnya, berikut sederet peristiwa terbaru yang menunjukkan perubahan iklim memasuki wilayah yang belum dikenal manusia sebelumnya. Pada April lalu, suhu laut global melonjak menjadi 21,1 derajat Celcius. Hal itu disebabkan oleh kombinasi emisi gas rumah kaca dan pembentukan El Nino. Data terbaru dari Copernicus Climate Change Service mendokumentasi suhu laut yang luar biasa panas di Samudra Atlantik Utara dengan gelombang panas laut yang ekstrem di dekat Irlandia, Inggris, dan Laut Baltik. Kebakaran hutan yang berasal dari Kanada Utara membuat tingkat kualitas udara yang berbahaya ke Amerika Utara bagian timur. Tingkat asap kebakaran hutan yang tinggi ini menjadi hal biasa di pantai barat. Namun, para ilmuwan menyebut bahwa perubahan iklim bisa membuat kebakaran hutan dan asapnya lebih mungkin terjadi dan lebih intens. Para ilmuwan mengamati bahwa es laut Antartika telah menyusut ke level terendah yang pernah ada. Berdasarkan data National Snow and Ice Data Center, pada 27 Juni 2023, luas es mencapai 11,7 juta kilometer persegi, hampir 2,6 juta kilometer persegi di bawah rata-rata untuk tanggal yang sama, dalam periode 1981 sampai 2010. Dengan kata lain, luas area yang hilang hampir 4 kali ukuran Texas. Apa penyebab global warming? Global warming disebabkan oleh peningkatan konsentrasi gas-gas rumah kaca di atmosfer bumi. Di antaranya adalah Apa itu emisi CO2? Emisi CO2 merupakan salah satu penyebab utama global warming, yaitu biasanya terdapat pada asap kendaraan, pabrik, pembakaran hutan, pembakaran sampah, dan pembakaran bahan fosil. Proses ini menghasilkan emisi karbon dioksida atau yang disebut CO2 yang signifikan ke atmosfer. Yang terjadi pada Pertama adalah gas tak berwarna dan tak berbau yang terdiri dari satu atom karbon dan 4 atom hidrogen. Ini merupakan salah satu gas yang berkontribusi dalam pada efek pemanasan global karena terbentuk melalui proses dekomposisi materi organik di lingkungan anaerobik. Contohnya seperti hewan, lahan, pertanian, dan dari dasar laut Arktik. Penggunaan klorofluorokarbon atau bisa kita sebut CFCs adalah senyawa yang digunakan untuk membuat suhu dingin pada alat pendingin yang memiliki dampak buruk pada lingkungan. Untuk diketahui bahwa dalam menciptakan alat pendingin dibutuhkan senyawa-senyawa seperti itu untuk menghasilkan suhu yang rendah seperti di ruangan pendingin dan lemari es seperti yang pria dilakukan. Apa itu deforestasi? Deforestasi adalah pengembangan secara luas atau deforestasi juga berkontribusi dalam global warming. Hutan-hutan menyerap CO2 dari atmosfer sebagai dari siklus karbon alami.
pohon bebas ke atmosfer, seperti yang Bapak ini lakukan. Apa itu N2O atau gas nitrogen? Dioksida oksigen dikenal luas sebagai gas setawa. Adalah senyawa kimia yang rumus N2O. Pada suhu ruang, ia tidak berwujud gas dan tak berwarna dan tidak mudah terbakar. Apabila dihirup atau dikecap, terasa sedikit aroma dan rasa manis. Di nitrogen oksida juga dipakai dalam mobil balap. Ini dikenal sebagai NOx. NOx biasanya digunakan untuk penggunaan pupuk kimia, seperti yang Bapak ini lakukan. Ngapain, Pak? Nggak ada sih. Apa dampaknya pada lingkungan, bencana alam, seperti banjir, kekeringan, badai, dan lain-lain? Perubahan iklim ekstrim, seperti heatwave, kenaikan permukaan laut. Temperatur bumi semakin tinggi. Di beberapa wilayah mungkin temperaturnya menjadi lebih tinggi dan di wilayah lainnya mungkin tidak. Tingginya temperatur bumi juga dapat menyebabkan lebih banyak penguapan dan curah hujan secara keseluruhan. Tetapi masing-masing wilayah akan bervariasi. Beberapa menjadi basah dan bagian lainnya kering. Glasier yang menyebabkan kadar air laut meningkat, begitu pula dengan daratan pantai yang melandai lama-kelamaan akan mengalami peningkatan akibat penggunaan air. Kegagalan panen besar-besaran. Menurut penelitian terbaru, dapat 90% kemungkinan bahwa 3 miliar orang di seluruh dunia harus memilih antara pergi bersama keluarganya ke tempat yang beriklim baik atau kelaparan akibat perubahan iklim dalam kurun waktu 100 tahun. Penggunaan spesies yang semakin meluas. Menurut penelitian yang dipublikasikan dalam majalah Nature, peningkatan suhu dapat menyebabkan kepunahan lebih dari 1 juta spesies. Sampai saat ini hilangnya spesies semakin meluas dan daftar spesies yang terancam punah terus berkembang dan bertambah. Terumbu karang, sebuah laporan tentang terumbu karang yang dinyatakan bahwa dalam kondisi terburuk populasi karang akan hilang pada tahun 2100 karena meningkatnya suhu dan pengasamaan laut. Sebagaimana diketahui bahwa banyaknya spesies. Lapisan ozon. Lapisan ozon adalah salah satu lapisan atmosfer yang berada di dalam lapisan atmosfer, yaitu sekitar 17-25 km di atas permukaan bumi. Lapisan inilah yang melindungi bumi dari bahaya radiasi sinar ultraviolet UV. Berdasarkan pengamatan satelit, diketahui bahwa lapisan ozon secara berangsur-angsur mengalami penipisan sejak pertengahan tahun 1970. Apa dampak sosial dan ekonomi? Kerugian ekonomi seperti dampak pada pertanian, pariwisata, dan sektor lainnya. Kesehatan masyarakat seperti ancaman terhadap kesehatan manusia. Upaya mengatasi global warming, kesepakatan internasional seperti Perjanjian Paris dan tujuan penurunan emisi. Inisiatif pemerintah dan swasta seperti peran pemerintah dan perusahaan. Menggunakan energi terbarukan dan mengurangi penggunaan batu bara, gasolin, kayu, dan bahan bakar organik lainnya. Meningkatkan efisiensi penggunaan bahan bakar kendaraan. Mengurangi deforestasi, mengurangi penggunaan produk-produk yang mengandung fluorokarbon (CFCs) dengan menggunakan produk-produk yang ramah lingkungan. Mendukung dan turut serta pada kegiatan penghijauan. Tindakan individu, mengurangi jejak karbon seperti menghemat energi, transportasi berkelanjutan, dan daur ulang. Edukasi dan kesadaran, seperti pentingnya pengenalan tentang global warming. Mari kita wujudkan dunia yang lebih baik.